Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang ketika login ke akun SIM PKB PPG Prajabatan, kalian dinyatakan lolos seleksi tahap wawancara pada seleksi PPG Prajabatan di tahun 2022 ini. Nah, saat ini sudah resmi, sudah disampaikan pengumuman PPG Prajabatan 2022 untuk teman-teman yang mendaftar pada gelombang yang pertama. Berikut adalah cara cek kelulusan seleksi wawancara PPG Prajabatan untuk gelombang yang pertama, serta langkah selanjutnya apa. Di sini kita harus mencermati dikarenakan waktunya ini nanti akan sangat terbatas. Dan kira-kira langkah jika teman-teman tidak lolos di gelombang 1 ini bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, secara resmi di situs ppg.kemdikbud.go.id sudah disampaikan untuk jadwal pengumuman dari teman-teman yang lulus seleksi PPG Prajabatan di tahun 2022, khususnya ini untuk yang gelombang pertama. Nah, di sini kita bisa masuk pada bagian tab PPG Prajabatan. Kemudian kalian bisa scroll di bagian paling bawah ya. Nah, di sini sudah disampaikan ada ucapan selamat dan sukses peserta PPG Prajabatan gelombang yang pertama. Siapkan aktivitas dalam proses lapor diri. Nah, berikutnya di sini teman-teman untuk mengetahui apakah kalian lolos ataukah tidak, di sini kalian bisa masuk kepada yaitu gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kalian bisa klik enter. Kemudian kalian scroll ke bawah, kemudian teman-teman silahkan pilih yaitu tab bagian PPG Prajabatan. Kemudian kita klik login. Selanjutnya teman-teman silahkan pada halaman login aplikasi SIM PKB ini kalian masukkan surel dan juga passwordnya. Berikutnya kalian klik masuk. Selanjutnya bagi teman-teman yang lolos nanti akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya. Jadi ada ucapan selamat bahwa teman-teman ini dinyatakan lolos dalam seleksi wawancara PPG Prajabatan 2022. Nah, di sini akan ada ucapan selamat. Kamu ucapkan selamat kepada saudara atas nama siapa. Ini dinyatakan lulus ya, dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan untuk gelombang yang pertama di tahun 2022. Dan selanjutnya akan diproses untuk ditempatkan pada LPTK penyelenggara PPG. Nah, silahkan pantau secara berkala aplikasi SIM PKB saudara untuk melakukan konfirmasi kesediaan dan hasil penempatan lokasi LPTK. Ini nanti teman-teman pantau yaitu pada tanggal 20 sampai tanggal 23 ya teman-teman. Jadi untuk konfirmasi kesediaan setelah teman-teman nanti di plotting akan ditempatkan pada LPTK mana, di perguruan tinggi mana teman-teman nanti akan ditempatkan untuk mengikuti pendidikan profesi guru selama 1 tahun. Kalian bisa akun SIM PKB-nya dipantau terus ya. Pada tanggal 20 sampai 23 ini nanti adalah momentum yang sangat penting sekali ya. 20 sampai 23 September 2022. Nah, di sini juga disampaikan ucapan terima kasih dari ucapan selamat ya. Ucapkan selamat yaitu atas keberhasilan teman-teman yang telah berpartisipasi dan lolos ya. Ini pada proses seleksi ini. Teman-teman di sini wajib untuk semangat ya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan, dan pastinya nanti setelah teman-teman lolos, ini insya Allah masa depannya ini akan bisa cerah teman-teman. Nah, selanjutnya di sini seperti yang telah disampaikan ya pada ppg.kemdikbud.go.id bahwa bagi teman-teman yang sudah lolos seleksi PPG Prajabatan untuk yang gelombang pertama khususnya adalah lulus tes wawancara, dikarenakan untuk yang wawancara inilah merupakan tes yang tahap akhir. Maka teman-teman di sini dikatakan bahwa kalian itu sudah lolos ya, lolos dan lulus siap untuk ikut PPG. Nah, berikutnya di sini untuk langkah-langkah yang teman-teman perlu persiapkan dan dilakukan, nanti pantau akun SIM PKB-nya tanggal 20 sampai tanggal 23 September ini. Nah, di sini teman-teman yaitu untuk aktivitas dalam proses lapor diri ya. Jadi nanti teman-teman setelah diberikan notifikasi untuk konfirmasi kesediaan bahwa teman-teman ditempatkan pada sebuah LPTK tertentu, maka nanti teman-teman itu akan melakukan lapor diri. Lapor diri itu ke LPTK di mana kalian akan ditempatkan. Nah, di sini disampaikan bahwa mahasiswa yang akan melakukan lapor diri di LPTK itu adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa oleh Dirjen GTK. Jadi alurnya nanti teman-teman setelah saat ini lolos dari seleksi wawancara, kalian nanti akan muncul notifikasi untuk melakukan konfirmasi kesediaan.
Nah, setelah lakukan konfirmasi kesediaan kurun waktu 20 sampai 23 September ini, maka kalian akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan yang angkatan 1. Kalau misalkan teman-teman nggak melakukan konfirmasi kesediaan, maka teman-teman nanti nggak akan ditetapkan ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ditetapkan sebagai calon mahasiswa, maka berikutnya nanti kalian baru bisa untuk melakukan lapor diri ke LPTK, di mana teman-teman nanti akan mengikuti PPG. Nah, sedangkan di sini untuk masa lapor diri untuk mahasiswa yang gelombang pertama ini nanti akan dimulai pada tanggal 24 sampai 28 September 2022. Jadi tanggal 20 sampai 23 itu adalah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan. Sehari setelahnya, yaitu tanggal 24 sampai tanggal 28, teman-teman nanti akan melakukan masa lapor diri ya. Kalian lapor diri ke LPTK. Kemudian apa saja yang harus disiapkan ketika teman-teman itu lapor diri? Nah, yang disiapkan lapor diri ini sesuai yang tertera ya pada pamflet dari PPG Kemdikbud ini, yaitu dokumen yang perlu diserahkan mahasiswa saat teman-teman itu nanti lapor diri di LPTK. Itu adalah diantaranya yang pertama, yaitu surat keterangan sehat ya, surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Kalau misalkan saya dulu ketika pemberkasan yang hal penting ini ya, entah itu dulu saya itu pemberkasan CPNS atau mungkin pemberkasan yang PPG dalam jabatan, ini adalah untuk surat keterangan sehatnya. Ini kalau saya dulu dicari dari rumah sakit umum daerah ya, di tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Jadi tentunya nanti teman-teman harus persiapan untuk melakukan segala sesuatunya itu yang terbaik ya untuk hidup kita. Kemudian berikutnya surat keterangan berkelakuan baik ya, minimal dikeluarkan oleh Polsek. Nah, ini teman-teman. Jadi ada surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK ya. Ini adalah minimalnya dikeluarkan oleh Polsek. Boleh juga kalau misalkan dari Polres ya teman-teman. Kemudian ada surat keterangan bebas nafsa ya. Ini adalah minimal 3P. Nah, ini surat keterangan bebas nafsa ini bisa diperoleh dari BNN atau juga dari rumah sakit umum daerah. Kemudian teman-teman persiapkan yaitu fotokopi sertifikat vaksin ya, fotokopi sertifikat vaksin dosis yang ketiga atau booster. Kalau misalkan saat ini teman-teman vaksinnya baru sampai dosis kedua, maka teman-teman segera saja untuk ikut vaksin yang dosis 3 ya. Itu nggak akan memakan waktu yang lama. Dulu saya itu cuman sekitar berapa jam langsung bisa ya. Nah, bagi yang belum vaksin booster wajib melampirkan hasil negatif tes PCR ya. Ini berlakunya 3 kali 24 jam. Nah, ini ada opsi kalau misalkan teman-teman nggak punya booster atau nggak mau booster, ini harus menyiapkan hasil negatif tes PCR ya. Nah, kemudian yang terakhir ini teman-teman menyiapkan lembar fakta integritas ya sebagai mahasiswa PPG Prajabatan yang nanti dapat diunduh pada aplikasi SIM PKB saat konfirmasi kesediaan. Jadi teman-teman nanti ketika muncul konfirmasi kesediaan tanggal 20 sampai 23 akan muncul juga yaitu fakta integritas. Nah, ini kalian unduh, kalian isi dan kalian nanti siap kumpulkan untuk lapor diri. Demikian bagi teman-teman yang nggak lolos di gelombang 1, ini kalian bisa daftar ya di gelombang yang kedua. Kalian silahkan pantau di akun masing-masing, kemudian cari tombol riset pendaftaran ya. Nanti akan bisa mendaftar. Kalau misalkan teman-teman belum munculnya, kalian klik di bagian riset pendaftaran.